Hello, back again with me. Kali ini gua akan membawakan film yang bercerita tentang sepasang kekasih yang niatnya si cowok mau ngasih surprise, tapi itu malah jadi hari kematian mereka berdua. Oke, daripada kebanyakan bacot di spoiler, langsung aja kita masuk ke filmnya yang berjudul Irul. Dirilis tahun 2021. Tapi seperti biasa sebelum nonton silahkan klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan saya ucapkan selamat menyaksikan. Awal scene, kita diperlihatkan Alex yang sedang mengalami nightmare atau mimpi buruk. Dan terlihat juga di teleponnya terdapat 5 kali miss call. Dia pun lanjut berolahraga dengan menggunakan sepeda. Setelah berolahraga, dia pun pergi ke toko buku dengan menggunakan mobilnya. Di sana pun dia melihat-lihat beberapa buku yang mungkin akan dia beli. Dan dia juga mengecek bukunya juga, apakah sudah terjual atau belum, karena pekerjaannya saat itu adalah penulis novel. Lalu pekerja di sana pun datang sambil bertanya apakah ada yang bisa dibantu. Dan Alex bilang, tolong masukkan buku ini ke tagihan. Rupanya dia membeli beberapa buku. Tak lama setelah itu datang Arcana, yaitu kekasihnya yang merupakan seorang lawyer atau pengacara. Di sana mereka mengobrol sedikit tentang bukunya Alex, lalu setelah itu mereka pergi ngopi. Kopi sudah dipesan dan belum diseruput, Arcana pun sudah ditelepon untuk urusan pekerjaan. Setelah selesai nelpon, baru saja ngobrol dikit, Arcana sudah ditelepon lagi sehingga membuat Alex risih dan pergi. Setelah pulang, Arcana kembali menelpon Alex dan menanyakan apakah dia marah. Lalu Alex bilang tidak. Di pembicaraan mereka kali ini di akhir pekan, Alex mengajak Arcana berlibur tanpa internet, tanpa HP, ke tempat yang belum dia beritahu. Lalu Arcana pun menyetujuinya dan setelah itu film pun dimulai. Di mobil, hujan deras menyusuri jalan gelap. Arcana merogoh tasnya untuk mengambil HP, tapi dia lupa bahwa dia tidak bawa HP. Lalu tak lama setelah itu mobil mereka pun mogok. Alex mencoba memperbaikinya, namun dia tidak bisa. Setelah itu, Alex pun mencoba untuk menghubungi tukang bengkel, namun dia lupa bahwa mereka akan janji tidak bawa HP. Melihat ada cahaya di rumah orang lain, mereka pun berjalan ke rumah itu untuk meminjam telepon sambil berteduh. Setelah diketuk, tak ada siapa-siapa di sana. Alex pun mencari-cari siapa tahu ada jalan masuk ke rumah, dan juga seperti mencari kunci yang disimpan di atas, padahal itu bukan rumahnya. Dan setelah mengintip, ternyata ada yang membukakan pintu tersebut. Alex pun bertanya siapa dia, namun pria itu balik bertanya karena dia yang di dalam rumah itu. Namanya Uni. Arcana pun pinjam HP kepada Uni, namun dia tidak punya. Lalu Arcana meminta pinjam telepon rumah, namun Uni bilang itu sudah mati. Mereka pun masuk dan Uni memperlihatkan bahwa telepon itu sudah benar-benar mati. Alex tidak percaya. Dia pun mencoba telepon itu dan tiba-tiba mereka pun saling memperkenalkan diri dan Alex pun menceritakan bahwa dirinya adalah seorang penulis novel yang berjudul Irul. Sontak Uni pun sedikit kaget, lalu dia pun langsung mengambil buku itu. Alex pun bertanya, bagaimana opinimu tentang buku itu? Uni pun menjawab, tidak ada. Opiniku sangat buruk. Lalu setelah itu mereka pun minum anggur dan kembali berbincang tentang novel itu. Setelah Arcana menanyakan siapa nama orang itu, tiba-tiba mati lampu. Ruangan pun dinyalakan dengan lilin. Alex bertanya ke Uni di mana saklar utamanya, namun dia menjawab tidak tahu. Aneh sekali tidak tahu, padahal dia pemilik rumahnya. Lalu mereka pun jalan menuju basement. Tiba-tiba Uni menyandung kakek Alex. Scene beralih ke Arcana. Saat itu dia sedang memandangi jendela dan tiba-tiba lampu hidup. Tapi selang beberapa detik kemudian lampu itu kembali mati. Dia pun ketakutan sambil membawa lilin. Dia berusaha mencari mereka berdua hingga menuju basement.
Akhirnya, dia menemukan Alex, tapi saat itu dia sedang ketakutan dan terlihat juga Uni yang pingsan. Alex pun membawanya ke ruang tamu dan setelah itu Alex mencari-cari sesuatu. Namun saat ditanya oleh Arcana, dia diam saja hingga akhirnya dia mengambil sebuah tali dan mengikat Uni. Alex pun bilang dia membunuh seorang wanita. Arcana pun bilang, kita telepon polisi saja. Dan Alex pun bilang, caranya gimana? Telepon aja gak berfungsi. Setelah itu, Uni pun bangun dan menyuruh Alex untuk melepaskannya. Dan dia akan pergi. Dan dia juga bilang bahwa Alex telah membunuh 5 orang wanita. Seperti di novelnya. Arcana pun mencoba menelepon polisi, namun Alex langsung merebutnya. Sehingga Arcana pun bingung sama Alex karena tingkahnya aneh. Uni pun bilang jika polisi datang kemari dia akan kena masalah. Arcana tetap ngeyel mau nelpon polisi dan kali ini Alex merusak sumber listriknya. Dan bilang bahwa ini rumahnya. Oke, jadi ini surprise yang dia bilang waktu itu. Lantas siapakah pria itu? Uni pun mengaku bahwa dia adalah pencuri dan memohon untuk melepaskannya. Tapi menurut Alex dia tidak bisa pergi begitu saja. Karena ada mayat di basement dan juga ada pistol miliknya yang dipakai untuk membunuh korban itu. Karena kalau dia pergi maka Alex yang akan kena masalah nantinya. Arcana pun bingung harus percaya sama siapa. Alex pun akan memaksanya untuk ngaku. Uni membela diri. Katanya Alex mencoba menjebaknya. Arcana pun kaget dan semakin tidak percaya kepada Alex karena ternyata dia membawa HP. Alex pun merekam Uni dan memaksanya untuk mengakui kejahatannya biar dapat klarifikasi gitu, biar dia aman. Namun saat itu terjadi bacot yang tidak mau kalah di antara mereka. Alex terus memaksa, Uni terus membela, dan Arcana semakin bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Hingga akhirnya Alex pun marah dan menendang Uni. Tapi saat itu Arcana hilang. Alex pun mencarinya. Ternyata dia ngumpet di bawah kamar sambil mencoba menelpon panggilan darurat. Karena gak ada sinyal, dia pun mencoba mendekati jendela tapi Alex merebutnya. Lagi, Alex meyakinkan Arcana bahwa dia telah membunuh wanita itu seperti di dalam novelnya. Di rumahnya juga dengan bertujuan untuk menjebaknya. Arcana semakin bingung dengan apa yang terjadi dan kali ini dia mulai sedikit percaya kepada Uni. Arcana mulai bertanya kepada Uni sejak kapan dia di sini, sudah mengambil barang apa saja di sini, dan lain-lain. Uni pun pandai mengelak, sampai Alex pun emosi dan ingin memukulnya lagi. Uni pun menunjuk sesuatu di meja dan setelah dicek, dia menemukan sebuah cincin yang belum terisi 2, sedangkan yang di kanan adalah cincinnya. Maka dia menganggap bahwa Alex adalah pembunuhnya. Arcana pun berteriak dan bilang sebenarnya apa yang terjadi di basement. Setelah menyalakan saklar, dia melihat mayat wanita dan melihat Uni menembaknya dengan pistol namun gagal. Sedangkan menurut Uni, setelah Alex menyalakan saklar, dia kaget melihat mayat. Dan Alex pun langsung memukulnya. Setelah itu Alex pun berlari ke basement dan Uni bilang kejar dia cepat. Dia akan membunuh gadis itu. Sampai di sana Arcana pun menangis. Uni mencoba melindunginya dan Alex pun kali ini memukuli Uni. Sudah hilang rasa kepercayaan Arcana kepada Alex, dia pun pergi ke kamar untuk mengambil pistol. Setelah kembali ke basement, Alex bilang ke Arcana jika dia pelakunya, maka dia tidak perlu bicara lagi ke mereka berdua. Dia akan langsung membunuh mereka berdua. Kali ini, mereka berdua ditawan oleh Alex. Arcana memegang pistol dan menyuruh Alex untuk jangan mendekat. Arcana pun menangis, kenapa sikap Alex begini? Alex pun mencoba menjelaskannya lagi, tapi kali ini Arcana menembak Alex hingga dia tewas. Setelah itu Uni pun datang dan membunuh Arcana. Tamat.
Setelah film berakhir, diberitakan bahwa polisi menemukan 3 mayat, 1 pria dan 2 wanita. Dan juga dipastikan bahwa Alex bukan pelakunya. Dalam jumpa pers, polisi menyatakan bahwa ada orang yang tak dikenal. Identitasnya belum diketahui. Dan dia adalah pembunuh yang paling berbahaya. Yang satu cuma bisa bunuh wanita, yang satunya lagi takut sama maling. Oke, itu saja yang bisa gue bawakan. Terima kasih buat yang udah nonton. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Untuk kedepannya gue akan lebih sering upload film India. Jadi pastikan Anda subscribe biar gak ketinggalan informasi di channel ini. Terima kasih.